Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok akan membahas topik mengenai dampak sosial dari pasar bebas syariah, yang dimana pasar bebas syariah itu sendiri merupakan sebuah konsep ekonomi yang menawarkan pendekatan dalam menjalankan sistem atau aktivitas ekonomi yang berbeda. Pada kesempatan ini juga kami akan membahas berbagai aspek dari pasar bebas syariah itu sendiri, seperti dampak positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat hingga tantangan atau potensi negatif yang harus diwaspadai. Kami juga akan membahas mengenai perbedaan atau perbandingan antara pasar bebas syariah dan sistem ekonomi konvensional untuk melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baik, untuk itu langsung saja saya persilahkan kepada pembahas materi pertama mengenai dampak positifnya, yaitu Ahnaf Firjatullah. Baik, saya akan membahas dampak positif. Pasar bebas syariah menawarkan solusi yang komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Sistem ini mendorong terciptanya lapangan kerja yang lebih banyak, terutama di sektor UMKM. Selain itu, akses masyarakat terhadap produk dan jasa halal yang berkualitas jauh lebih mudah. Mungkin itu saja. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai dampak positif dari pasar bebas syariah oleh Saudara Ahnaf. Selanjutnya saya persilakan kepada pembahas materi kedua mengenai tantangan atau dampak negatif dari pasar bebas syariah itu sendiri. Saudari Natasha, kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang dampak sosial dari pasar bebas syariah bagian tantangan. Jadi, meskipun pasar bebas syariah banyak menawarkan potensi positif, kita tidak boleh mengabaikan potensi dampak negatifnya. Salah satu tantangan utama adalah mencapai standarisasi produk halal yang diakui secara global. Perbedaan interpretasi terhadap hukum halal di berbagai negara dapat menghambat perdagangan dan investasi. Selain itu, kurangnya tenaga ahli di bagian bidang keuangan syariah juga menjadi kendala. Jika tidak diatasi, dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan eksploitasi. Nah, untuk mengatasi hal ini perlu adanya kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas. Baik, selanjutnya pembahas topik terakhir dari dampak sosial pasar bebas syariah, yaitu mengenai perbandingan antara pasar bebas syariah dengan sistem ekonomi konvensional akan dibahas oleh Shalwa Nugraha. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan pasar bebas syariah dan sistem ekonomi konvensional. Pasar bebas syariah dan sistem ekonomi konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan dan prinsipnya. Sistem ekonomi konvensional lebih berorientasi dalam profit maksimal, sedangkan pasar bebas syariah lebih mengedepankan kesejahteraan umat dan keadilan sosial. Perbedaan juga ini tercermin dalam regulasi yang diterapkan. Pasar bebas syariah memiliki regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara keseluruhan, pasar bebas syariah menawarkan keunggulan komparatif dalam membangun kepercayaan konsumen, mendorong inovasi, dan berkontribusi pada pembangunan sosial. Baik, itulah tadi pemaparan topik mengenai dampak sosial dari pasar bebas syariah. Saya, Nur Rahmi, selaku moderator yang telah memandu pembahasan topik pada kesempatan kali ini, pamit undur diri. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu atau pengetahuan teman-teman mengenai pasar bebas syariah, terutama dampaknya di sosial atau di masyarakat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.